Selesai. Kalau orangnya datang ke rumah Pak Ustadz minta sembako gimana? Beda lagi. Pak Ustadz tahu sendiri kondisinya. Ya kali aja datang minta maaf pulang bawa sembako. Iya. Kemarin itu ada seorang tokoh ya, katanya ini diduga melakukan pelecehan. Masih diduga kan? Diduga, tapi udah diamankan. Fitnah kan ini? Iya, udah diamankan, diduga melakukan pelecehan terhadap santri-santrinya. Makanya kita mau minta klarifikasinya karena nama ini tuh tersangkut. Pas kita lihat beritanya kayak kaget. Makanya Kagetnya gimana? kaget. Kalau Billy kaget gimana? Gak ada suara karena memang ini beritanya luar biasa loh. Ya benar. Di bagi-bagi biar kita hadirkan ini dia Ustaz Somad dan juga April Jasmine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak April silakan. Terima kasih. Yang sabar ya Mbak April. Apaan sih lu? Yang sabar. Gak nyangka ih Ustaz. Gak nyangka. Duren. Baca beritanya kita, hah Ustaz? Tercengang-cengang. Gini ya, ternyata. Alhamdulillah bukan Ustaz Somad. Alhamdulillah. Tapi kan ini Ustaz, nama Ustaz keseret loh. Iya. Iya kan? Kalau keseret berarti kan korban. Benar menjadi korban karena namanya awalnya itu di 1 jam pertama ketika berita ini naik semua menuding Ustaz Somad pelakunya. Iya. Ternyata memang Terbawa-bawa, bukan. ya, Iya. terbawa. Dan ternyata 1 jam itu alhamdulillah berapa miliar pahala tuh yang kita dapetin. Masya Allah, amin ya Allah. Hampir aku percaya sama berita. Jangan gitu Kita dong. mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar yang satu ini. Seorang tokoh yang sudah diamankan pihak terkait di Mesir ya. Diduga melakukan pelecehan seksual. Ini dia. Jadi ketika berita tokoh tersebut. Kenapa? Nanti dulu. Kenapa? Iya kenapa? Ketawa. Kenapa? Iya, pada akhirnya saya jadi ketawa gitu loh. Segampang itu kita tuh menuduh seseorang. Iya. Iya. Semudah itu di dunia digital hari ini tuh orang nggak mau cari gitu loh. Informasi yang valid. Benar-benarnya. Kalau dulu orang berpikir, ya gue kan nggak tahu nomor teleponnya, gue nggak tahu data rumahnya. Betul. Sekarang orang tuh tinggal nanya Sosial media. lewat sosmed, Ya. lewat DM. Tapi dibalas gak sama Ustadz kalau orang nanya? Insya Allah dibalas. Oh dibalas. Dibalas. Jadi balas pakai somasi. Ya kalau nggak kita yang balas, biar Tuhan yang balas. Tapi sebenarnya Pak Ustadz mohon maaf ya, yang menjadi pertanyaan dari pemirsa pagi-pagi Ambiar ini sebenarnya Pak Ustadz itu difitnahnya soal apa ini Pak Ustadz? Kayaknya saya juga nggak tahu nih Pak Ustadz. Iya, jadi ada oknum ustadz lah kita sebut ya dengan inisial SAM. Saat itu tuh digelontorkan tuh di media tuh. Nah SAM ini sebetulnya bukan saya. Tapi netizen tuh ngegeruduk seolah-olah ini adalah saya. Bener. Dengan membuat fitnahan SAM tuh Soleh Ahmad Mahmud. Ya, padahal Sejak kapan nama gua ada Ahmadnya? Soleh Mahmud Munawir. Nasution. Jadi SMMN. Oh. Akhirnya digeruduk kan. Pertama gue baca di IG, ini apa sih orang pada nitip sendal gitu kan? Kan begitu tuh. Iya. Nitip Komen, sendal dulu ah komen. katanya. Nunggu rame, komen. Iya. Ini ada apa nih? Nah gue udah paham tuh gaya-gaya netizen kalau udah nitip sendal, nunggu rame, belum rame. Pasti ada sesuatu nih. Gue cek dong. Loh kok ada orang ngaitin gue ke inisial SAM yang dilaporkan sejak 2025 tentang maaf ya gitu ya pencabulan dugaan pencabulan anak di bawah umur plus laki-laki lagi. Wah ini udah nggak mungkin nih. Gua aja mau kawin lagi nggak boleh sama bini gua. Masih demen kita gitu, udah nggak bener nih. Oke. Secara pribadi aja udah nggak bener nih gitu kan. Kaget ya. Kaget Kita dong. juga yang baca beritanya, masa Ustaz Somad serius begitu loh. Bener. Oke. Pasti. Jadi kurang lebih 1-2 jam setelah saya tahu ada berita itu, saya langsung klarifikasi itu di IG, di media sosial saya. Bahwa saya sampaikan ini berita saya pastikan tidak benar. Ustadz, kan sudah klarifikasi di Instagram pun juga orang sudah tahu itu bukan Ustadz. Orang tersebut sudah ditangkap juga, orang yang mana sudah jelas siapa. Kenapa Ustadz tetap maju ke jalur hukum? Ya, kasus yang dilaporkan terhadap SAM
yang katanya sudah ditangkap di Mesir itu kasus yang berbeda. Nah, kasus yang saya laporkan itu adalah fitnah kepada saya. Nah, kenapa penting hari ini saya mengklarifikasi dan melaporkan fitnah? Ini dunia digital. Kalau kita tidak mengimbangi dengan pemberitaan klarifikasi, maka berita itu akan nempel sampai kiamat tuh. Kasihan kan anak. Iya. Kasihan keluarga kita. Kalau kita tidak mengklarifikasi, apa kata mereka? Tuh lihat tuh bapak lo. Tuh lihat tuh keluarga lo. Seolah-olah benar. Maka diam itu hari ini tidak sangat baik. Jadi kalau kita ada sesuatu yang menimpa kita, maka harus bereaksi dengan bijak. Oke. Bukankah kadang-kadang diam itu... Mas. Ya. Ya maksudnya kadang-kadang katanya kasta tertinggi seseorang tuh kalau sudah marah tuh diam aja gitu loh Ustadz. Iya, dalam hal tertentu mungkin iya. Misalnya orang ngatain saya, dasar lu soulmate monyet. Ya saya diam aja, orang juga tahu saya bukan monyet. Tapi kalau fitnah tentang pidana, sesuatu yang bisa merusak harga diri, kehormatan keluarga, saya pikir ini harus diklarifikasi karena ini efeknya kepada orang-orang di belakang kita. Paham, kalau klarifikasi wajib dilakukan. Ustadz, ketika melaporkan, emang ada berapa nama yang Ustadz laporkan? Kurang lebih 10 lah. Banyak kali Ustadz. Nah Pak Ustadz, dari 10 orang yang Pak Ustadz laporkan, memang itu ada kata-kata yang memang menyakitkan sekali untuk Pak Ustadz itu Itu sendiri. akun sosmed yang dilaporkan. Akun sosmed, Itu karena kan fitnah yang tadi. Iya, menyebarkan. maksudnya itu benar-benar kata-kata yang menyakitkan untuk Ustadz Somet benar-benar menyebut nama Ustadz Somet. Nama, masang foto, nyebut nama, menyebut langsung berdampingan dengan istri Kamu saya. tahu nggak gitu. Pak Ustadz, salah satunya adalah akunnya Rian. Yang lu, wah, Itu ngarang-ngarang ya. itu memang akun saya tapi yang postingnya ngetik itu tukang kendang. Wah, kena lu. Enggak. Ustadz, tapi itu 10 akun ini kan ada akun fake account, anonymous atau akun asli apa gimana? Iya akun asli apa gimana? Di dunia digital saya pikir Anda mau bikin akun palsu, Iya, bisa akun asli ketahuan pasti sih. akan ketahuan ya. Pada prinsipnya orang-orang itu sudah tahu. Sudah tahu dah, kita udah dapet lah data tuh, oh si A, si B, si C. Tapi nanti kalau kita samperin disangkanya intimidasi. Iya, Ya. Nanti kalau kita Tahu aja datengin, gitu. iya disangkanya melakukan apa namanya penculikan. Ustadz nggak mau misalnya dikumpulin tabayun dulu, jewer dulu kupingnya gitu kan. Tabayun dulu gitu. Ya itu kalau saya yang langsung minta, Ya. pasti kan disangkanya ya tadi intimidasi, merasa emang gue gitu. Orang di depan polisi aja bisa nggak ngaku, apalagi di depan saya kan. Walaupun sudah ada bukti gitu. Iya. Maka yang paling bijak adalah saya menggunakan hak saya sebagai warga negara. Ya. Saya laporkanlah akun-akun fitnah ini biar polisi yang mengundang mereka. Apakah mereka sudah tahu kalau mereka dilaporkan? Ya kalaupun tahu mungkin jangan-jangan bukan gua kali ini, bukan gua kali ini. Denial. Kan orang bisa aja begitu kan. Tiba-tiba dipanggil aja. Tahu-tahu tiba-tiba ada panggilan aja kan. Ada yang sudah minta maaf secara langsung nggak ke Ustadz? Belum ada, padahal saya membuka itu kurang lebih 2-3 minggu tuh. Saya buka Lama juga waktu ya. untuk klarifikasi minta maaf. Nah, setelah tidak ada, ya saya harus Mungkin takut. ke hukum. Nah, sebetulnya bukan untuk memenjarakan, tidaklah. Saya tahulah latar belakang mereka saya tahu. Iya. Kasihan kalau di penjara, pasti nangis, bicara ekonomi, bicara anak keluarga. Saya tahu tuh datanya saya punya kok. Saya cuma pengen tanya, kalau kamu punya ibu, saya mau tanya ibumu. Bu, kalau anakmu difitnah begini, ibu seneng nggak atau sedih? Kalau kamu punya istri, saya mau tanya sama istrimu. Kamu punya suami kalau difitnah, apa perasaanmu? Kalau kamu punya anak, saya mau tanya anakmu. Kalau kamu punya bapak difitnah begini, apa perasaanmu nak? Jadi saya mau ngobrol sebetulnya. Oh berarti pada orang-orang itu. keinginannya orang itu datang ke rumah Pak Ustadz atau by DM aja ini? Mau ke rumah saya, boleh. Mau nanti nunggu panggilan polisi, boleh. Tapi percayalah, tidak ada niat saya memenjarakan. Oke. Saya hanya mau bicara saja Jadi baik-baik. orangnya datang ke rumah Pak Ustadz, dia cukup minta maaf, selesai gitu. Selesai. Kalau orangnya datang ke rumah Pak Ustadz minta sembako gimana? Beda lagi. Pak Ustadz tahu sendiri kondisinya. Ya kali aja datang minta maaf pulang bawa sembako. Iya. Buat netizen 10 orang nih saran dari saya. Please ya, datang ke rumah Pak Ustadz, mengakui kesalahan, minta maaf, setelah itu pasti sama Pak Ustadz dikasih. Datangnya besok pas Idul Adha, siapa tahu dapat daging. Ini Idul Adha soalnya kesepian, anak-anak nggak ada, kita mau selesai satu ini ya.
Anak di pesantren, Ustadz Solmed dan April Jasmine sedih buah hati tak bisa rayakan Idul Adha 2026 bersama. Bukannya bisa pulang Ustadz? Kalau Idul Adha enggak. Kalau Idul Adha Idul Fitri boleh libur pulang. tapi tidak bisa pulang. Jadi kita paling yang ke sana nanti jenguk insya Allah. anak-anak. Di daerah mana? Di An-Nur 2 Malang, Jawa Timur. Oh, jadi Iya berangkat insya Allah mungkin malam hari kita by darat nih, pakai darat aja kita. malam ini Enggak, nanti lebaran. habis lebaran. Oh, berapa lama nggak ketemu udah? Tiap bulan sih kita Sebulan sambang lah. sih jenguk gitu. Oh, sebulan selalu jalan darat ke Jawa Iya. Timur. Ih, seru banget ya. Rumah gedenya kosong dong. Ya kalau sepi kita berarti nganggur. Kalau rame nganggur. Ya, Kalau ini- sepi kita keluar. Terakhir, kalau misalnya ada waktu kesempatan mereka datang ke pulang ke Bogor kan ya? Betul ya? Bogor ya? Betul-betul. Kalau pulang ke Bogor biasanya ngapain aja sih aktivitas barengan sama Ustadz sama April Jasmine? Aduh jadi sedih lihat fotonya nih. Iya. Apa? Kangen ya Kak? Kangen banget ya. Banget ya. Banget. Billy ngerasain punya anak kan. Anak sakit aja kita yang panik. Jadi anak jauh, tapi aku tuh selalu ngebesarin hati bahwa ini anak tuh udah mau nuntut ilmu gitu. Jadi ya Allah, udah kuasanya Allah dia mau nuntut ilmu. 8 tahun kan kemarin di bawah 7 tahun. Terus mau ulang tahun ke-8 itu ada konten-konten dari pondok. Dia cuma bilang, "Mami, Ayah, jangan lupa hadir ya pas ulang tahun aku." Aduh, itu kayak aku nyesek sendiri, ya Allah. Dia nggak minta apa-apa gitu. Dia nggak minta dirayain, dia nggak minta apa-apa. Dia cuma minta orang tuanya datang ya nanti hari ulang tahun aku. Jadi itu aku tuh bilang, ya Allah, makasih udah dikasih anak yang nggak banyak nuntut, pengertian, bahkan dia mau merelakan kedekatan sesama orang tua. Dia ninggalin rumahnya untuk mondok, untuk belajar. Dia nggak pernah komplain, kenapa aku dibawa ke sini, dia nggak pernah komplain kayak gitu. Kapan ulang tahunnya? Kemarin tanggal 4 Mei, Dateng nggak? dateng. Datang alhamdulillah. Aduh, jadi sedih banget. Kasih apa selain kehadiran? Kehadiran sangat paling berarti. Tapi kasih apa? Aku tanyain kamu mau kadonya apa gitu. Terus dia cuma bilang bawain Abang Sultan. Jadi abangnya, dia kangen abangnya. Ya udah, terus nanti di sana pengen kayak gimana caranya. Gak usah Mami, gak usah gimana-gimana. Pokoknya udah kumpul aja mereka tuh udah seneng gitu. Kalau maminya lagi kangen sama anak-anaknya gimana tuh suaminya tuh? Suaminya mensupport, tentu rindu itu kan bagian dari rasa sayang. Dan saya suka menawarkan gimana mau berangkat, mau pakai pesawat atau mau pakai mobil. Ya dia cuma bilang enggak, aku lagi kangen aja. Jadi saya juga bilang jangan terlalu bersedih karena pasti anaknya nanti akan merasakan hal yang sama. Tapi insya Allah setiap bulan kita selalu menjadwalkan untuk berangkat bareng-bareng. Di rumah jadi ada siapa aja dong? Tinggal Sultan ya. Sultan aja. Sultan ya sama yang jaga rumah. lah. Tinggal Sultan, Jorgi. Beda! Ustaz Jorgi. Gue ada feeling tadi Mana Ustaz Jorgi? Ya nggak apa-apa lah ya, kan ada nanti dibayarkan dengan ilmu agama yang begitu luar biasa yang mereka dapatkan di sana ya. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat, ini kan Idul Adha sudah di depan mata. Waduh, semoga jemaah haji juga yang sedang wukuf di Arafah diberikan kemudian kelancaran, doanya dijabah ya. Dan ini juga kita mau kasih lihat Ustaz Someh dan juga April Jasmine ini beli sapi buat kurban sampai 100 ekor sapi katanya ya. Amin, amin ya Allah. Ini Allah. Amin. Alhamdulillah. Ini kalau nanya berapa ekor takutnya dibilang ria gimana ya, tapi nggak apa-apa. Ini sebagai bentuk inspirasi aja ya Sobat Ambiar, kita berpikiran positif. Ya, berapa hewan kurban untuk tahun ini? Alhamdulillahnya. Tahun ini rencana 4. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang semua tuh bisa bertambah karena kan ada hari tasrik. Kadang ada orang yang saya lagi butuh hewan, pas kita rezeki kita bisa kirim. Jadi nggak bisa dipastikan juga soal berapa totalnya karena masih ada waktu dari 10, 11, 12, 13 kan Hijriah. Zulhijjah. Yang bahagia itu bukan hanya keluarga tapi karyawannya mereka. Kita mau lihat ya sebuah artikel. Siapkan 4 sapi, Ustadz Solmed berencana masukkan nama karyawan dalam. Amin. Ustadz
masukin nama aku ntar. Lu kan karyawan dong, Iya, itu dia. kan bosnya. Ustadz masukin apa kita? Beli 50 sapi loh. Ustadz ini tuh Amin. semua nama karyawan sudah pasti masuk atau bergilir apa gimana? Apa karyawan ada 7 kali 4 tuh berapa? 28 atau lebih dari itu? Ada keluarga, ada karyawan. Kalau misalnya tidak kemasukan, kita masih bisa misalnya tahun depan. Jadi bisa jadi ada yang belum. Ada yang karena kan saya harus sendiri bertanya ya. juga, ya. Karena kurban itu tidak bisa langsung kita mencomot nama. Jadi kita harus tanya dulu, kamu mau nggak namanya saya masukkan dalam kurban? Nah Oh, itu harus sebagai ditanya etika. dulu ya? Karena Oh. kurban itu kan ibadah pribadi. Ya, Jadi kalau dia nggak berkenan, misalnya kalau nggak berkenan, ya nggak boleh dimasukin. Oh pantesan kemarin tukang kendang nanya sama aku. Dia mau, Itu malah nawarin ya, nggak dimasukin gua dia gitu. nawarin aku dia lagi punya rezeki banyak. Kalian mau nggak aku masukin ke daftar kurban aku mau kurban sapi. Aku bilang nggak mau. Kenapa aku nggak mau? Soalnya sapinya dalam bentuk penyedap rasa. Kira apa Lisa lagi tetap di pagi-pagi ya.